Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa membuat salah satu media pembelajaran karena kita sekarang dalam masa pandemi. Kita diharuskan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring, sehingga di awal tahun ajaran baru ini, di semester sekarang ini, kita mulai kegiatan pembelajaran dengan secara daring karena seperti kita ketahui dalam masa COVID sekarang ini pembelajaran kita belum bisa melaksanakan tatap muka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cecep Dalda Astamalya. Saya merupakan salah satu guru di program keahlian otomotif dan tugasnya yaitu mengajar salah satu mata pelajaran yaitu pemeliharaan mesin kendaraan ringan di kelas 11 dan di kelas 12. Jadi tujuan pembuatan video ini yaitu sebagai perkenalan dari saya pribadi kepada kalian seluruh siswa otomotif khususnya yang saya ajar, kemudian sebagai media pembelajaran, dan di sesi pertama ini atau di pertemuan pertama ini saya akan memaparkan mengenai kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan selama daring, kemudian materi atau mata pelajaran PMKR itu apa, itu yang pertama. Kemudian PMKR itu saya langsung saja mungkin ya ke materi. Untuk yang kelas 11 mungkin ada yang belum mengetahui PMKR itu apa, yaitu PMKR merupakan singkatan dari pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Nah, ini yang akan kita pelajari di kelas 10. Kalian sudah tahu bagian-bagian kendaraan itu apa saja, dan salah satunya adalah mesinnya. Nah, yang akan kita pelajari adalah bagaimana pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Untuk proses belajar mengajarnya di semester sekarang kita sementara tidak diperbolehkan tatap muka, sehingga dilaksanakan secara daring, sehingga bagaimana walaupun kita tidak tatap muka tetapi kita bisa efektif. Tujuan pembelajaran minimal kalian bisa mengetahui, memahami apa saja yang akan dipelajari di pemeliharaan mesin kendaraan ringan ini, sehingga konsepnya nanti di pemeliharaan kendaraan ringan ini yaitu kalian harus mengetahui apa saja atau cara-cara merawat atau melakukan servis berkala. Salah satu materinya yang pertama yang akan disampaikan yaitu kita akan membahas mengenai servis berkala. Kalau dulu kita kenal dengan istilah tune up, nah sekarang di industri otomotif atau di bengkel-bengkel itu istilah tune up itu dirubah menjadi servis berkala. Nah, kalian di awal semester ini akan mempelajari mengenai cara-cara atau langkah-langkah atau poin-poin servis berkala itu. Kemudian kalian harus bisa memahami bagaimana proses perawatan berkala tersebut. Dari mulai awal, misalkan latar belakangnya, kenapa harus diservis berkala, kemudian kalian harus menerapkan keselamatan kerjanya, kemudian standar operasi prosedurnya, itu memahami. Dan untuk tahap melaksanakannya, ya ini tahap proses praktek yang belum kita bisa laksanakan, tetapi walaupun begitu minimal kalian sudah mengetahui dan memahami, tinggal nanti pada waktunya diperbolehkan kalian tinggal menerapkan atau melaksanakan proses tersebut. Nah, ini yang akan dipelajari di PMKR untuk awal pertemuan sekarang. Sampai beberapa pertemuan ke depan kita akan mempelajari mengenai servis berkala. Karena di PMKR ini banyak materinya, jadi bukan hanya servis berkala saja, tetapi banyak materi yang lainnya yang kita bertahap lah. Kita bertahap. Dan kenapa saya memilih di awal ini servis berkala? Karena menyangkut beberapa sistem. Kita efektifkan dengan pertemuan yang hanya beberapa kali saja, tetapi sudah kebahas beberapa sistem yang ada di mesin tersebut. Selanjutnya ini
dasar pemeliharaan berkala saya jelaskan, yaitu pertama, kendaraan tersebut dengan mobilitasnya itu seiring waktu atau seiring berjalannya penggunaan tersebut, maka otomatis performanya akan menurun, sehingga diperlukan yang namanya pemeliharaan atau servis berkala atau periodic maintenance. Bagaimana dengan servis berkala itu? Kondisi kendaraan tersebut bisa kembali ke kondisi semula atau menjadi lebih baik lagi. Nah, ini biasanya dilaksanakan di bengkel perawatan. Selanjutnya, tujuannya yang tadi saya sampaikan, bagaimana performa kendaraan itu bisa optimal. Kemudian dengan adanya servis berkala secara rutin, maka otomatis kendaraan tersebut akan lebih terjaga, terpelihara, terawat, sehingga secara tidak langsung biaya operasional itu akan lebih hemat. Walaupun misalkan servis berkala 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali mengeluarkan biaya, tetapi dengan servis berkala rutin, umur kendaraan itu akan menjadi lama. Misal yang tanpa servis bisa saja 5 tahun itu sudah bisa turun mesin, tetapi dengan yang rutin servis berkala 10 tahun itu mesin masih bisa kondisi normal gitu, kondisi bagus. Itu keuntungannya. Jadi biaya operasional di servis berkala ini lebih hemat. Kemudian dengan servis berkala kita menjadi aman, keselamatan atau kenyamanan berkendara itu bisa terjaga, karena tidak ditunggu sampai mesin itu rusak atau kondisi itu mobil itu tidak bagus, tetapi kita dijaga performanya supaya penggunaannya menjadi lebih safety, lebih aman. Sehingga ini tujuan dilakukannya pemeliharaan atau perawatan pada kendaraan. Kemudian servis berkala itu kapan dilakukannya? Apakah berdasarkan berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali? Nah, perlu kalian ketahui bahwa yang namanya servis berkala itu tidak hanya dilihat berdasarkan kilometer atau tidak dilihat berdasarkan waktu saja. Misal, ada yang berpatokan bahwa servis berkala itu misalkan 6 bulan sekali. Tapi ada yang berpatokan berdasarkan kilometernya, misalkan 10.000 kilometer. Nah, perlu kalian ketahui bahwa servis berkala itu bisa dilaksanakan berdasarkan 2 parameternya. Bisa dilihat berdasarkan waktu atau bisa dilihat berdasarkan kilometer. Misal, servis berkala harus dilakukan ketika kilometer 10.000 kilometer atau 3 bulan. Nah, salah satunya yang kita ambil. Kalau misalkan sudah 10.000 kilometer walaupun baru 1 bulan, maka si pemilik kendaraan itu harus melakukan servis berkala. Tetapi misalkan belum 10.000 km tapi sudah 3 bulan, misalkan udah 3 bulan tapi kilometernya masih 5.000, maka tetap harus dilaksanakan servis berkala. Nah, itu yang harus kalian pahami, poin pentingnya, supaya bisa dijelaskan juga nanti misalkan kalian suatu saat punya customer, kapan nih dilakukan servis berkala. Jadi bisa berdasarkan kilometernya atau bisa berdasarkan waktu. Mana yang lebih dulu tercapai? Kalau kilometernya yang lebih dulu tercapai, udah mencapai 10.000 walaupun baru 1 bulan, itu harus bisa lakukan servis berkala. Belum 10.000 tetapi sudah 3 bulan, yaitu tetap harus dilakukan servis berkala. Dalam rangka apa? Menjaga performa dari kendaraan tersebut. Nah, itu mungkin ya tujuannya dilakukan servis berkala. Kemudian waktunya atau kapan nih harus servis berkala, itu yang saya bisa jelaskan. Selanjutnya ini jangka waktu. Nah, ini yang tadi saya jelaskan berdasarkan operasional kendaraan. Servis besar bisa 10.000 atau 20.000 km atau berdasarkan waktunya. Biasanya sekarang dilakukan servis berkala itu di kelipatan 10.000. Jadi kelipatan 10.000 km poinnya apa saja, di kelipatan 20.000 km poinnya apa saja, dan di kelipatan 40.000 km itu disebut dengan servis besar juga gitu, karena banyak poin-poin servis yang harus dilaksanakan di kilometer 40.000 tersebut.
Pelaksanaan servis berkala biasanya dilaksanakan di bengkel. Yang harus diperhatikan di sini bagaimana keselamatan kerjanya, mulai dari bengkel itu harus rapi, harus bersih, kemudian emisi gas buangnya juga bagaimana supaya tidak mempengaruhi atau menjaga supaya bisa mekanik itu tetap terjaga kesehatannya walaupun misal kerja dengan servis tersebut. Jadi harus ada untuk penyaluran emisi gas buangnya. Kemudian ketika melaksanakan servis berkala tersebut, bagaimana kebersihan kendaraan itu tetap dijaga. Jadi kendaraan customer itu harus dijaga kebersihannya, tidak hanya target memperbaiki saja, tetapi ketika kondisinya bersih, bagaimana harus bersih lagi. Atau awalnya tidak bersih juga, ya kita usahakan setelah servis menjadi lebih bersih. Itu dalam rangka meningkatkan atau layanan prima kepada customer. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian keamanan kendaraan, misalkan menggunakan pelindung, fender cover, seat cover. Nah itu nanti materinya apa saja, keselamatan kerjanya itu yang akan nanti saya sampaikan atau saya share di materi PowerPoint berikutnya. Kemudian keselamatan kerja, nah ini yang harus diperhatikan, keselamatan kerja mekanik ataupun juga keselamatan kerja dari alat-alat atau mobil itu sendiri. Kemudian jangka waktu pengerjaan ini sudah ada perhitungannya. Ketika melakukan servis ini berapa menit atau berapa jam, nah itu harus kita mencapai target tersebut. Ini yang harus diperhatikan, beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat melaksanakan servis berkala di bengkel tersebut. Selanjutnya intinya gitu ya, di pertemuan pertama ini saya sebagai guru mata pelajaran PMKR, pengenalan, supaya kalian tahu. Untuk yang kelas 11 baru ketemu saya mungkin gitu ya, atau ada yang sudah ketemu yang mengajar di kelas sebelumnya. Kemudian pengenalan diri, kemudian tadi materinya apa saja PMKR, dan di awal ini kita materinya mengenai servis berkala. Kemudian dasar kenapa kita perlu melakukan servis berkala harus kalian ketahui. Kemudian tempat kerja atau servis berkala itu dilakukannya di bengkel, prosedurnya seperti apa. Nah itu yang akan materi yang akan disampaikan atau yang akan saya share dalam bentuk PowerPoint atau bentuk apa kepada kalian untuk kalian pelajari. Jadi video pembelajaran ini sebagai perkenalan dan tahapan-tahapan pembelajaran yang akan nanti kita laksanakan di semester ini. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa langsung tatap muka. Tetapi sambil menunggu waktu tersebut diizinkan oleh pemerintah ataupun pandemi ini berakhir, kita efektifkan. Sehingga saya berharap kalian walaupun kondisi belajar dari rumah, materi dengan melalui video seperti ini, tetapi tidak mengurangi motivasi belajar kalian. Sehingga kita efektifkan apa yang kita bisa lakukan maksimal. Saya berusaha semaksimal mungkin, minimal kalian mengetahui apa untuk di materi ini, yaitu yang akan kalian pelajari. Kemudian untuk pelaksanaan prakteknya, mudah-mudahan secepatnya bisa kita laksanakan sesuai dengan instruksi atau arahan dari pemerintah. Untuk kali ini, pertemuan kali ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini atau dalam materi ini. Dan untuk materi lengkap mengenai servis berkala tersebut, itu yang akan nanti saya share ke kalian melalui media lainnya yang dalam bentuk PowerPoint ataupun bentuk lainnya. Terima kasih sekali lagi. Tetap jaga kesehatan. Semoga kalian sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.